Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusron Mubarok dari SMK Negeri 1 Bukateja akan mempresentasikan mengenai modul 1.4 mengenai koneksi antar materi. Pada modul ini kita membahas mengenai disiplin positif. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab di LMS. Yang pertama adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kompetensi menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu berupa disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan sekolah, dan estetika restitusi. Kompetensi-kompetensi itu harus dimiliki oleh guru agar dia dapat menghidupkan dan membudayakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, mengenai disiplin positif. Merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan peserta didik bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal yang bisa dianut di Indonesia ataupun nanti di luar negeri. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, bukan pujian, ataupun hukuman. Yang kedua adalah guru harus memahami mengenai motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain merupakan jenis motivasi eksternal. Ini adalah motivasi yang bisa kita berikan, tapi harapannya itu akan berubah menjadi motivasi internal yang akan lebih banyak berperan dari peserta didik. Motivasi internal itu dapat berupa adalah keinginan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita harus menerapkan ataupun menanamkan nilai-nilai yang harus mereka percaya agar mereka mempunyai motivasi internal yang tinggi. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri peserta didik. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Seorang guru harus mengerti dia bisa berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Posisi terakhir inilah yang harus kita perbanyak ataupun perkuat, yaitu menjadi seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada sisi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dalam diri peserta didik. Yang keempat, keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga ini merupakan satu metode yang sangat ampuh ataupun yang disarankan oleh program guru penggerak ini untuk dilaksanakan. Guru sebagai manajer menggunakan segitiga ini untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan peserta didik. Pertanyaan kedua mengenai keterkaitan budaya positif dan modul sebelumnya. Pada modul sebelumnya 1.1, 1.2, 1.3 kita belajar mengenai beberapa hal. Pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, keterkaitannya adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah kita mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan bersifat menuntun kodrat yang ada pada peserta didik. Keterkaitan antara modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak dengan budaya positif adalah budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu markisa, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah melalui keyakinan sekolah. Dan keterkaitan dengan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujudnya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada peserta didik.
Untuk mewujudkannya, perlu adanya prakarsa perubahan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Pertanyaan ketiga mengenai refleksi pemahaman tentang konsep-konsep di modul ini. Saya merasa sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif terkait dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti ini harus mengakar kuat dalam diri agar dapat mengimplementasikannya di sekolah. Hal yang menarik adalah saat mempelajari motivasi perilaku manusia. Berlebihan dalam memberikan imbalan juga memberikan efek jangka panjang yang kurang baik terhadap peserta didik. Pertanyaan berikutnya, perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menerapkan budaya positif. Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pemantau, di mana seharusnya posisi ideal seorang guru adalah sebagai seorang manajer dengan segitiga restitusinya dalam menghadapi permasalahan. Posisi pemantau ini mungkin karena karakter di SMK yang menuntut saya untuk bisa menjadi seorang coach, menjadi seorang mentor pada peserta didik saya, sehingga saya lebih banyak menjadi pemantau, mengumpulkan data, menemukan nilai, dan melihat perilaku mereka melalui angket ataupun kuesioner. Berikutnya adalah pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum mengikuti guru penggerak angkatan 8 ini, saya menyelesaikan pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar pada topik budaya positif dan menggunakan segitiga restitusi untuk menangani peserta didik yang sering membolos saat melakukan praktek kerja industri atau praktering, atau mungkin disebut juga dengan PKL, praktek kerja lapangan. Perasaan saat menerapkan segitiga restitusi ini, saya merasa sangat termotivasi untuk mandiri berubah, memperbaiki kualitas diri saya sebagai seorang pendidik dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal baik apa yang sudah saya rasakan dan hal apa yang masih perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal pada peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakini, terutama nilai-nilai kebijakan yang selalu diasah oleh dan didampingi oleh agama. Kemudian hal yang masih perlu diperbaiki adalah yang harus diperbaiki merupakan peran pendidik yang harusnya sebagai manajer. Ketika kita bercermin, melakukan refleksi, peran sebagai seorang manajer ini masih belum begitu nampak kuat dalam diri pendidik. Posisi sebelumnya dan bagaimana perasaannya, dan posisi akan digunakan di masa akan datang. Posisi sebelumnya seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa saya lebih banyak memerankan sebagai seorang pemantau. Kemudian dari sana saya menjadi orang yang lebih waspada, orang yang selalu memberikan warning kepada peserta didik untuk tidak melanggar peraturan. Dan ketika ada anak yang terlihat mencolok, kita akan memiliki sebuah mindset bahwa suatu saat dia akan melanggar, kita harus waspada. Setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer yang dapat membuat saya memiliki kompetensi disiplin positif yang lebih baik lagi terhadap peserta didik. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai pengalaman menggunakan segitiga restitusi sampai tahap mana. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada pertanyaan sebelumnya, bahwa saya pernah melakukan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar ini di topik disiplin positif, dan saya melaksanakan ketika tahap segitiga restitusi tersebut, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Hal lain di luar modul ini yang menurut saya penting dan dapat diterapkan untuk meningkatkan tumbuhnya budaya positif di satuan pendidikan adalah adanya kolaborasi antara semua elemen satuan pendidikan, baik dari kepala sekolah, tata usaha, guru, peserta didik, serta orang tua di rumah, yang dimana kolaborasi ini dapat menciptakan budaya positif yang berkesinambungan baik di dalam lingkungan sekolah dan juga di lingkungan keluarga. Terima kasih, demikian presentasi dari saya, Yusron Mubarok, SMK Negeri 1 Bukateja. Salam dan bahagia.